Jadi kalau kita bicara soal tawaran alternatif layanan transportasi macam-macam dan ternyata macam-macam juga aturan yang mengikatnya. Jadi kalau Uber jelas melanggar peraturan ya Pak Bukit ya. Kalau Gojek Ya, melanggar juga. melanggar juga kalau kata Pak Saf. Kalau kata Pak Bukit dari sisi Ya, aturan? dari sisi regulasi tidak diatur, ya. Makanya, tapi dari sisi demand saya lihat cukup cukup baik, cukup banyak gitu. Dan dari sisi kasat mata, dari sisi estetika juga ada seragamnya gitu. Makanya pernah satu ketika mereka audiensi diterima Pak Gub, saya mendampingi juga. Ya, Pak Gub sarankan ini tetap kita komit dari sisi regulasi tidak diatur. Tapi silahkan juga bisa menggojekkan ojek-ojek yang sembarangan mangkal. Kalau Gojek ini kita lihat kan tidak mangkal. Dia ya mungkin by order saja. Kalau order ada, dia keluar gitu. Nah itu saja barangkali untuk Gojek ini. Jadi yang jelas secara legal formal bermasalah adalah Uber. Ya. Kalau Gojek ada badan hukumnya? Ada PT Gojek. Grab Taxi yang mengkoordinir berbagai operator taksi ada badan hukumnya? Ada, PT. Yang nggak ada badan hukumnya adalah Uber. Saya ke Organda nih Pak Saf. Mari kita bicara soal keamanan. Kan ada catatannya bahwa kalau legal itu harapannya lebih aman. Tapi dalam kenyataannya nih, transportasi umum yang nyata-nyata resmi aja sebetulnya tidak menjamin keamanan senyata-nyatanya juga bagi konsumen. Kita bagi misalnya ada taksi, ada yang termasuk bus di sana. Contohnya di Kopaja, akhir pekan lalu ada pemerkosaan. Ini kan bukan sesuatu yang membuat kita jadi yakin, tuh kan yang resmi aja bisa bermasalah. Jadi kalau ada tawaran lain, kenapa kita mau masuk ke situ? Karena kita konsumen nggak ngerti loh, resmi nggak resmi, yang penting nyaman, aman, murah. Ya, kalau melihat itu kan tentu kita nggak bisa generalisir semua persoalan, ya kan. Di mana-mana pun kejahatan ada, ya kan. Apakah di kendaraan pribadi saja ada kok. Kalau bicara tentang kejahatan, tapi yang jelas begini. Saya ingin menambahkan sedikit apa yang disampaikan Pak Bukit tadi, Pak Kadisub ya. Ada pertanyaan Anda tentang kok nggak ribut dari dulu Uber setelah dia expose ya. Organda bersama Dinas Perhubungan plus Dirjen Perhubungan Darat dan Kementerian Menkominfo ya. Itu pernah membahas dan merapatkan masalah Uber ini, ya kan? Dan kita juga secara bertahap, kan tentu karena kita mau tahu seperti apa sih beroperasinya Uber ini, ya kan? Dan kita memang minta, kita siapkan orang-orang kita gitu ya, untuk mendownload aplikasi tersebut, ya kan? Nah, setelah itu beberapa orang lah ya, baru kita berkoordinasi dengan Pak Kadis, ya. Kita konsultasi Pak Kadis, kita proses itu, kita diskusi sama Dirlantas waktu itu Pak ya. Setelah diskusi dengan Pak Dirlantas dan Pak Wadir, karena ini ada tindak pidananya, nah itu kita langsung buat laporan ke Krimsus, gitu. Dan itu tanggal 24 Februari. Oke, dan akhirnya kemudian ada tindakan yang kemarin dilakukan. Nah Pak, sejujurnya dari sisi bisnis, apakah keberadaan Uber ini sudah mengganggu teman-teman di Organda yang resmi punya badan hukum dan punya izin dari pemerintah? Kita concernnya bukan dari sisi bisnis. Kalaupun itu ada terganggu, itu relatif kecil lah. Tapi kita concernnya, kita ini ada 38 perusahaan taksi, baik berbentuk PT dan koperasi di wilayah Jakarta ya. Dan kita ini semua punya izin resmi. Ya, perusahaan kita jelas, kita punya kantor jelas, punya pool jelas. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang satu. Ini tiba-tiba ujuk-ujuk cuma aplikasi bisa merekrut kendaraan dikelola oleh koperasi, koperasinya sendiri tidak terdaftar sebagai badan usaha penyelenggara angkutan umum. Jadi badan hukum yang diberikan kesempatan untuk mengelola public transportasi, angkutan umum, itu ada ketentuannya. Ada Pergub 1026 tahun 1991, itu harus melalui persetujuan gubernur dan SK gubernur. Jadi menurut Bapak, yang apa yang dilakukan oleh Uber ini justru sebagai sebuah tindakan pelecehan kepada pemerintah begitu ya? Waduh, dan bukan negara. Pelecehan lagi, ini menurut saya sudah sangat super menghina.
super menghina. Makanya itu tergeraklah Organda bukan hanya dari sisi bisnisnya ya. Karena ini sudah aplikasi ini yang namanya Uber. Sudah ngacak-ngacak negara Republik Indonesia yang benar aja. Bapak, kita masih menanti Pak Haryanto sesungguhnya, berharap tetap hadir. Ini ada segmen terakhir kita membahas ini soalnya. Pak Sudaratmo dari sisi konsumen lagi-lagi. Tadi kan Bapak sudah menyinggung bahwa harusnya lebih awal diidentifikasi dan dilakukan tindakan. Sekarang sudah terjadi seperti ini nih. Kemudian Pak Ahok juga bilang ya kalau mau bikinlah resmi di sini berkantor, jadi pajaknya juga masuk, nggak masuk ke negara ono gitu kan. Apa saran lain dari KAI? Ya menurut saya memang karena ini konsumennya di Indonesia, kemudian menggunakan kendaraan juga Indonesia, menurut saya harus dipaksa untuk berbadan hukum Indonesia. Jadi Uber Indonesia itu harus berbadan hukum sehingga publik itu bisa mengakses di Kumham kalau badan hukum itu siapa komisionernya, siapa komisarisnya, siapa direksinya, asetnya di mana, alamatnya di mana. YLKI keberatan terhadap statement Uber yang kita ada kantornya, kita informasikan kepada pemerintah. Tidak hanya pemerintah yang tahu, publik juga punya hak untuk tahu kalau dia beroperasi di Indonesia. Karena kalau ada apa-apa, ada pihak yang bisa dipegang, itu satu. Kemudian yang kedua, sudah barang tentu kalau dia badan hukum di Indonesia, aspek perpajakannya juga mengikuti sendiri kan gitu loh. Mengikuti sendiri kan gitu loh. Jadi tapi memang kalau usulan YLKI sebenarnya pemerintah harus tegas kalau memang ini ilegal harus berani melarang sambil diberi kesempatan mengurus legalitasnya. Satu itu, kemudian yang kedua bagi konsumen, bagi YLKI dalam berbagai aplikasi ini juga perlindungan konsumennya selain aspek keamanan, keselamatan, menjamin ini juga ini yang belum banyak disinggung. Ketika kita download kemudian menggunakan berbagai aplikasi tadi, selalu kan kita diminta data-data pribadi. Nah, seberapa jauh beberapa aplikasi itu punya komitmen melindungi data pribadi konsumen? Tidak hanya alamat email, bahkan kalau Uber itu sampai nomor kartu kredit gitu loh. Konsumen harus tahu ketika dia aplikasi dan menggunakan itu, apakah perusahaan itu punya privacy policy. Bagaimana dia akan menggunakan data pribadi dan tidak menggunakan data pribadi untuk kepentingan di luar jasa yang dia diberikan. Ini juga konsumen juga harus diedukasi kan gitu. Karena ini model bisnis baru yang banyak masyarakat kan juga belum mengetahui persis apa sih yang harus diketahui konsumen ketika dia menggunakan jasa berbagai aplikasi tadi gitu. Pak Bukit, mari kita lihat sekali lagi sekarang soal konsumennya nih. Kan ada Uber yang platnya hitam, operasi, kemudian nggak ada izin, maka tegas. Tapi kalau mobil omprengan tuh apa kabar ya Pak ya? Itu kan udah kayaknya sejak saya kecil juga saya tahu tuh ada mobil omprengan tuh dan tetap aja ada. Bedanya adalah mereka sporadis dan tidak berkumpul dalam sebuah naungan koperasi seperti Uber ini. Misalnya, coba deh Anda orang mana? Jabodetabek. Pasti di Depok ada, di Bekasi ada, di Bogor ada, pasti ada. Nah, di sub ngapain aja soal yang ini gitu Pak? Ya, jadi omprengan ini kalau dulu itu setelah jam operasional bis kota berakhir baru dia bisa masuk ya. Biasanya jam 12 sampai jam 5 pagi gitu. Begitu bis kota atau angkutan umum yang terregister dan sah ini beroperasi, dia harus minggir. Tapi sekarang memang jujur kami akuin banyak, tapi di tepi-tepi kota nih masih terdetek, terutama di Rawabuaya itu yang arah Kalideres. Itu banyak plat hitam angkot, omprengan, yang semua kepemilikannya Tangerang. Sudah kita razia dan sudah kita arahkan. Silakan masuk KWK. Nah, siapa tahu ada izin-izin mati KWK yang sudah mati, nanti Pak Sapruan bisa jelasin. Ya isilah kuota itu gitu. Jadi kami akan tertibkan itu nanti. Jadi kami sudah sepakat, kami secara gradual dulu, Jakarta Barat nih. Yang banyak itu di simpang Rawabuaya itu, yang ada Kalideres. Nah, ini sudah ada kesepakatan tadi, mereka mau berkolaborasi dengan KWK di bawah Pak Sapruhan gitu. Tapi tentunya harus tunduk dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku. Gitu. Jadi ini kenapa saya tanyakan supaya publik nggak merasa giliran Uber diurusin gitu ya, mobil omprengan lalu diberikan diskresi gitu. Enggak ya Pak ya? Kami mulai komit lah, artinya kita mulai tegas karena kalau tidak nanti memperparah kemacetan juga gitu. Jadi memang tugas kami sekarang ini yang short term itu parkir liar, kendaraan ngetem, ya seperti omprengan tadi.
Kalau soal regulasi Pak, bagaimana mengusulkan perda baru atau pergub baru supaya nggak ketinggalan nih antara peraturan dengan realita yang terjadi, kemudian selalu tidak siap dengan perkembangan? Iya, ini kan memang ada mekanismenya. Kita birokrasi ini nggak bisa main bypass saja. Pertama kita usulkan dulu ke Balegda, Badan Legislasi Daerah DPRD. Kemudian nanti dibahas antara eksekutif, legislatif, dan ya pemerhati dan pakar-pakar lainnya. Baru nanti diambil satu konklusi, ini sudah oke atau belum. Kalau oke baru diketok. Jadi memang rentang waktunya tidak bisa cepat. Jadi kadang-kadang kalah gitu. Nanti begitu perda ini dibikin dan mengatur aplikasi, ntar udah ada lagi yang baru Itu. Pak, kalah lagi itu Pak. Kita akuin begitu, tapi ya begitulah adanya. Begitulah adanya. Ini Bapak kok kayaknya nadanya pasrah ya pada sisi aturan, ternyata memang menghadirkan sebuah gambaran selalu terlambat dibandingkan realita. Pak Asaf, terakhir dari Bapak sebagai teman Organda menanggapi omprengan di luar Uber yang sama-sama sebetulnya sama-sama nggak resmi. Ya, kalau omprengan itu Organda dari dulu, bahkan kalau ekstrimnya Organda malah demo. Terakhir kita demo itu ke Balai Kota waktu Pak Jokowi baru jadi gubernur tahun 2012. Kita minta segera dikelirkan itu masalah omprengan, ya kan? Benar-benar. Itu banyak waktu itu, ya mohon maaf, saya masih ingat bulan November tahun 2012. Beliau baru berapa bulan jadi gubernur, kita sudah demo supaya segera ditertibkan omprengan. Ya kan? Jadi Nah, ini kalau tentunya Uber nggak diberesin, semua ada proses. demo juga. Saya nggak bilang saya demo, enggak. Oh enggak, oke. Ya, tapi anggota saya kan sudah gerem melihatnya. Ya Terima kan? kasih Ya. banyak, ternyata sampai akhir kita membahas di segmen ini, Pak Haryanto tidak kunjung hadir, tapi sekali lagi kami sesungguhnya mengundang untuk memberikan kesempatan, menyampaikan pernyataan, ataupun kalau mau klarifikasi silakan. Tapi karena tidak hadir, maka inilah yang kami hadirkan perbincangannya. Terima kasih Pak Bukit, Baik, Pak Asaf, dan terima juga kasih. Pak Sudaratmo dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Catatan bagi kita semua, memang kita ingin dapat yang murah, tapi mungkin murah karena nggak ada badan hukum, jadi nggak harus bayar pajak, makanya murah. Tapi di sisi lain jangan lupa loh soal keamanan, keselamatan, dan pemerintah punya pekerjaan rumah juga untuk menyajikan transportasi umum yang resmi, tapi layak, nyaman, aman, dan relatif terjangkau oleh masyarakat. Kita tutup segmen ini, segmen berikutnya kita masih juga bicara soal Jakarta, tapi lebih luas gambarannya. Soal problematika infrastruktur, lalu lintas secara umum, bukan cuma Uber, Gojek, dan Grab, taksi Grab baik ini, tapi lebih luas lagi. Ada Pak Ridwan Saidi, ada juga Pak Nirwono Yoga, dan juga staf khusus dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Sesaat lagi.